Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, bahagia sekali kita bisa jumpa kembali. Kita bisa bersama-sama bersekutu. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara hidup kami. Kami percaya dan kami sungguh-sungguh percayakan kehidupan kami ke depan ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami, yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini. Kami bisa memahaminya dan memakaikannya dalam kehidupan kami. Inilah harapan dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 44 sampai dengan ayat yang 45. Demikian bunyinya. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata pura-pura dalam hidup kita. Sekalipun ada kepura-puraan itu, maka akan kelihatan dari hasilnya. Makanya sering sekali orang mengatakan, kita sangat mementingkan proses, karena dari proses kita belajar untuk mendapatkan hasil. Dan hasil itu adalah hasil daripada proses dari yang telah dilakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana kita bisa memproduksi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari atau kita sadar sesungguhnya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, yang kita ungkapkan melalui kata dan perbuatan kita, tentu akan ada hasilnya, terlebih-lebih terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terkhusus anak-anak kita atau keluarga kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan akan kelihatan, akan muncul hal-hal yang serupa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan setiap pohon yang dikenal pada buahnya. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena tidak mungkin dari semak duri orang memetik buah ara, dari semak duri orang tidak akan memetik buah anggur. Artinya semak duri akan menghasilkan semak duri. Tidak mungkin dari semak duri kita memetik buah ara atau buah anggur. Karena apa? Itu duri. Dia tidak mungkin menghasilkan buah yang lain. Dia hanya bisa menghasilkan duri. Yang bisa menusuk, yang begitu tajam, yang bisa menghancurkan orang lain. Dan juga dia katakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Kalau memang dia baik, dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Walaupun terkadang kebaikannya terkadang membuat dia sendiri tertekan atau menderita. Walaupun terkadang kebaikan itu dianggap satu kebodohan. Tapi ketika orang itu menjadi orang baik, maka dia akan selalu mengeluarkan hal-hal yang baik. Dia tidak mungkin mengeluarkan hal-hal yang jahat atau barang-barang yang jahat dari perbendaharaannya. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya bahwa hati tidak bisa dibohongi. Hati akan terlihat dari setiap kata-kata dan dari setiap perbuatan kita. Dari hati kita akan muncul kata-kata atau perbuatan. Kualitas hati kita akan menentukan kualitas perbuatan dan
perkataan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dia katakan hati. Jadi ada beberapa hal yang pada hari ini mengingatkan kita, yaitu tentang kebaikan. Diumpamakan seperti pohon, dia tidak akan mungkin pohon itu menghasilkan buah anggur atau buah ara kalau dia adalah pohon-pohon duri. Dan tidak mungkin hati yang baik pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena di dalam penuh dengan kebaikan. Dan kalau hatinya jahat tentu mengeluarkan berbagai-bagai bentuk kejahatan di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajak kita mengevaluasi diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita setiap hari? Produksi-produksi apa yang kita keluarkan? Apakah itu produksi kebaikan atau produksi-produksi kejahatan? Baik atau jahat tidak ditentukan oleh apa yang dilihat. Tapi bisa saja hatinya jahat, dia mengeluarkan seolah-olah dia baik. Oleh karena itu hasilnya akan terlihat. Setiap kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Walaupun mungkin itu tidak tepat pada waktu yang kita pikirkan. Tapi yang pasti kebaikan itu tidak akan pernah menghasilkan kejahatan. Hati yang baik akan selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang baik yang akan berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga tidak pernah perbuatan baik akan pulang dengan sia-sia. Perbuatan baik akan mendapatkan hasil kebaikan yang bisa kita terima dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita akan dua hal yang akan menjadi pilihan kita. Apakah kita mampu memproduksi hal-hal yang baik atau kita memproduksi hal-hal yang jahat dalam hidup kita? Sebagai orang tua, kita diingatkan. Kita mau jadi apa anak-anak kita? Kita mau buat seperti apa anak-anak kita. Tentu itu besar pengaruhnya dalam hidup kita. Apa yang kita berikan. Teladan apa yang kita tunjukkan. Perkataan-perkataan apa yang selalu kita ungkapkan. Perbuatan-perbuatan apa yang kita ungkapkan kepada mereka. Atau yang disaksikan oleh mereka. Akan menentukan kehidupannya. Oleh karena itu, jangan pernah salahkan siapapun. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik terhadap orang-orang yang selalu dekat dengan kita, mungkin saja itu adalah dari kita. Dan juga bersyukurlah ketika kita melihat banyak orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, karena memang itu juga adalah mungkin pengaruh dari teladan yang kita tunjukkan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang menjadi perjuangan hidup orang percaya adalah menghasilkan kebaikan-kebaikan dari hati yang paling dalam. Kebaikan yang bisa bermanfaat, berguna bagi orang lain, mensejahterakan hati orang lain, membuat bahagia orang lain, untuk orang lain bisa merasakan keteduhan, kenyamanan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Apa yang selalu ada di dalam hati kita itu yang akan selalu kita perlihatkan. Oleh karena itu, ingatlah Tuhan, percayakanlah kehidupan kita kepada Tuhan, mintalah selalu kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka kebaikan-kebaikan akan muncul dari hidup kita, sehingga pada saatnya nanti kita juga akan memproduksi hal-hal yang baik, orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, sehingga dia juga bisa menjadi generasi penerus yang baik. Tuhanlah yang menguatkan kita untuk memahami firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kesetiaan-Mu yang kami rasakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan mengajak kami untuk boleh memproduksi kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, yang tentunya adalah berasal dari hati kami. Tuhan, kami sadar kami mampu. Sejak dari dalam kandungan ibu kami sudah dikelilingi oleh dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, mampukan kami, kuatkan kami,
supaya kami selalu melihat kebaikan Tuhan. Dan kami mampu untuk percaya kepada Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga melalui kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, manusia-manusia yang baik yang ada di sekitar kami. Inilah harapan dan doa kami. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami berharga di hadapan-Mu. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang sudah kami peringati pada hari yang lalu. Dan kami memohon kepadamu, jadikanlah kami sungguh-sungguh merdeka dalam hidup kami. Merdeka dalam segala hal. Namun merdeka yang Kau berikan, ajar kami untuk memahami itu sebagai satu anugerah yang terbesar dari Tuhan. Dan kami mampu mempertanggungjawabkan kemerdekaan kami kepada Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat semua pergumulan dan persoalan hidup kami pada saat ini. Yang mana ya Tuhan, bangsa kami dilanda pandemi COVID-19. Memakan banyak begitu korban, kami percaya ini juga terjadi atas izin Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, beri petunjuk kepada kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan, bagaimana harus kami membawakan kehidupan kami, bagaimana kami menjalani hari-hari kami. Kuatkan orang yang sekarang sedang berjuang untuk melawan virus ini. Dan juga kami mohon kepadamu, buat keluarga-keluarga yang sedang berduka karena ditinggalkanlah oleh orang yang dia sayangi. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa dalam keadaan sebagaimanapun adanya, kasih Tuhan tetap menyertai mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami yang dalam perjuangannya untuk menggapai masa depannya. Bantu mereka Tuhan, walaupun mereka harus sekolah dengan daring, berikan hati yang tulus, rajin, bijaksana, dan kepintaran, sehingga anak-anak kami dalam waktunya nanti ketika mereka harus berkompetisi baik dalam sekolah maupun dalam pekerjaannya, mereka boleh menjadi pemenang. Kami mohon ya Tuhan, anak-anak kami Tuhan pelihara sehingga dia boleh bertanggung jawab dalam kondisi yang sulit ini. Tuhan berkati juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan dan juga yang menantikan teman hidupnya. Berkenanlah Engkau memberkati dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ketika mereka mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya, mungkin kesehatannya yang kurang, semangatnya, mungkin juga banyak hal yang kurang dan berubah dalam hidupnya, Tuhan mampukan mereka untuk senantiasa berharap berserah kepada Tuhan, sehingga dalam segala keadaannya mereka tetap yakin percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupannya seturut kehendak-Mu dan mereka merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah harapan dan doa kami, dan ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa dan layak untuk menerima firman-Mu dan berkat-Mu. Inilah doa kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Tuhan dan penolong kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan beserta kita semuanya. Terima kasih.